Halo Sobat Rebahan, selamat datang kembali di channel Mubah Waktu Sinema. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Gladiator Underground tahun 2025. Film ini menceritakan dua bersaudara yang sudah lama berpisah tapi harus kembali bersatu untuk menghancurkan sebuah turnamen yang sangat kejam di kota Loklang. Perselisihan, pengkhianatan, dan pengorbanan harus dilakukan supaya mereka bisa mencapai tujuannya. Tanpa berlama-lama, nanti lama-lama diambil orang. Kita langsung ke alur filmnya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan dua orang pria yang sedang mengikuti seleksi masuk turnamen kejam yang disebut turnamen neraka. Dua orang ini diikat satu sama lain dan harus melawan tiga orang supaya bisa lolos seleksi. Mereka memang jago bertarung, namun karena tali yang saling mengikat membuat mereka tidak bisa bergerak dengan bebas. Karena kesal, mereka malah bertarung sampai tali itu lepas. Tapi hal ini membuat mereka bisa menghajar musuhnya dengan leluasa. There will be plenty of time to kill each other at the tournament. You have both been accepted. Mereka berdua diterima karena keahlian yang hebat. Mereka harus mencari sponsor untuk uang pendaftaran, dan waktu yang diberikan hanya 1 bulan. Dua orang ini adalah adik kakak satu perguruan kungfu. Si rambut merah bernama Wu, dan satu lagi bernama Max. Dulu, perguruan mereka harus pergi dari kota Loklang karena suatu masalah. Max tidak ikut karena memiliki pemikiran yang berbeda, sedangkan Wu ikut dengan gurunya. Kini, mereka kembali untuk menyelesaikan masalah mereka, yaitu turnamen tersebut. Wu sangat tidak suka dengan kelakuan Max sekarang, yang suka mabuk dan tidak memiliki rasa hormat dalam pertarungan. Max tidak peduli itu, karena sekarang dia punya dunianya sendiri. You're not winning this tournament. I'm gonna make sure of it. Pada hari itu, Max datang ke pertarungan jalanan. Dia melihat temannya, Sojin, yang sedang bertarung. Sojin juga sangat kuat, bahkan pertandingan ini seperti permainan kecil baginya. Setelah pertandingan, mereka mengobrol tentang turnamen neraka. Sojin ternyata ikut turnamen itu, dan dia sudah dapat sponsor dari bosnya. Dia menyarankan Max untuk mencari sponsor di tempat itu, karena di sana ada banyak orang kaya yang suka berjudai. Pandangan Max tertuju pada satu wanita yang bernama Pina. Max langsung mendatanginya, dan menjelaskan bahwa dia mengajak Pina untuk bekerja sama. Namun, Pina menolaknya. Tiba-tiba datang seorang pria yang merangkul Pina. Dia adalah Rin, pacar Pina, sekaligus salah satu peserta turnamen neraka. Kebetulannya, Rin dan Max berhadapan di pertarungan jalanan minggu depan. Okay, let's get going. Let's hang out again. Adegan beralih ke perguruan Huang Kung Fu Academy. Ini tempat Wu dan Max belajar bela diri. Di dalam perguruan, Wu sedang diajari seorang sifu atau bisa disebut guru. Pada pelatihan kali ini, Wu tidak fokus. Banyak gerakan yang salah, sampai sifu menegur dan memperingatkan Wu harus seperti layaknya seekor singa yang tidak banyak berpikir dalam menyerang mangsanya. Can you harness it? That is what I teach. Max yang mabuk tiba-tiba datang ke sana. Melihat hal itu, Sifu langsung menyuruhnya untuk pulang. Namun, Max datang bukan untuk menerima nasihat, tapi dia mengadu kepada Sifu karena lebih memilih mensponsori Wu daripada dirinya. Padahal, Max adalah murid terbaik dari perguruan Huang. Tidak lama, Wu menghentikan percakapan mereka, lalu menyuruh Max untuk segera pergi dan terjadilah. Enough!
Sifu melihat amarah dan kebingungan dalam diri Wu. Jadi, dia menyuruh semua orang pulang, kecuali Wu. Sifu mengajaknya duduk dan menanyakan apa yang sedang dia pikirkan. Wu merasa kesal dengan kelakuan Max sekarang, dan dia masih bingung kenapa mereka harus kembali ke Loklang setelah semua yang terjadi. Di situ Sifu menjelaskan misi yang harus menghentikan turnamen neraka dengan menugaskan Wu dan Max. Walaupun Wu merasa Max tidak akan bisa membantunya karena sikapnya yang kini sudah berubah. Kemudian, Sifu menepis hal itu. Max is crying out for help to escape the life that he is stuck in. So you need to help him. Take the day off tomorrow. Think about it. Thank you, Sifu. Seminggu berlalu, pertarungan jalanan antara Max dan Rin pun dilaksanakan. Max berhasil mengalahkan Rin dengan cepat, bahkan memukulinya sampai hampir mati. Max kembali mendatangi Pina dan menanyakan tawaran sebelumnya. Melihat kondisi Rin yang tidak memungkinkan bisa ikut turnamen, akhirnya Pina menerima tawaran Max. Fuck it. Let's make some money together, Maxian. Yes, ma'am. Di sisi lain, Sojin dan sponsornya sedang membicarakan soal perguruan Max yang kembali ke Loklang. Sponsornya membenci Sifu karena membawa orang-orang jalanan masuk ke perguruannya, lalu dijadikan murid dan mengajarkan mereka rasa hormat dan keadilan. Sehingga impact-nya membuat pertarungan tidak menarik karena tidak ada pembunuhan dan pembantaian. Maka dari itu, Sojin diperintah untuk membunuh Sifu. Awalnya Sojin menolak, namun sponsor mengancam dan memanfaatkan kondisi Sojin yang memiliki masalah dengan salah satu geng, sehingga bisa membahayakan keluarganya jika tidak menuruti perintah sponsornya. Maybe I'll do the mob a favor and hurt your family myself. Your call. Pagi harinya, Max dan Pina jogging bersama. Mereka mulai akrab dan Max bercerita tentang masa lalunya ketika hidup di jalanan bersama Wu, sampai akhirnya mereka dibawa oleh Sifu. Lalu diajari cara bertarung, kehormatan, dan keadilan. Sifu ingin merubah pertarungan yang brutal menjadi pertarungan yang sportif. Namun, hal itu tidak diterima oleh banyak pimpinan dunia bawah, khususnya Mantis, sang penyelenggara turnamen neraka. Hal inilah yang membuat mereka harus pergi dari kota Loklang. I'm gonna beat his ass like I did when we were kids. Di tempat lain, perguruan Huang didatangi oleh Sojin. Tanpa basa-basi, Sojin menyuruh Sifu untuk tidak ikut campur dalam turnamen dan mengusirnya dari kota Loklang. Sojin langsung menghajar semua murid Huang. Keahlian Sojin memang luar biasa. Walau badannya besar, tapi gerakannya lincah dan cepat. Tak butuh waktu lama, dia bisa mengalahkan semua orang, menyisakan Sifu sendirian. Sifu tidak mau bertarung dengan Sojin karena dia melihat bahwa Sojin sedang tersesat dan tak bisa mengendalikan dirinya. Sifu meyakinkan Sojin bahwa dia bisa membebaskannya dari kegelapan. Max yang sedang bersantai dengan Pina tiba-tiba ditelepon oleh Wu. Wu memberitahu bahwa ada orang yang menyerang perguruan dan meminta Max untuk datang. Mendengar hal itu, Max langsung datang ke perguruan dan terkejut dengan keadaan Sifu. Dalam sekaratnya, Sifu memberikan wasiat terakhirnya. Fight together. I promise this. I promise, Sifu. I promise. Hari turnamen pun tiba. Max, Wu, dan Pina datang ke tempat turnamen. Pada saat akan masuk ke ruangan, mereka bertemu Sojin dan sponsornya. Sponsor itu mengira bahwa mereka tidak akan datang ke sana setelah dia mengirim Sojin untuk bertemu Sifu. Max marah namun dihentikan para penjaga. Dia hanya bisa masuk sambil merasa kesal. Pina yang melihat itu langsung menenangkan Max. We need a clear head to win this, understand? Are you with me? Yeah, I'm with you. Turnamen neraka pun dimulai. Aturannya sederhana. Kalah, menyerah, atau mati. Menang, uang taruhan berlipat ganda. Sponsor bisa bertaruh dan melihat pertandingan di ruang VIP. Disediakan juga roda besi berputar yang berisi macam-macam senjata. Sponsor bisa memutar roda ini dengan membayar lebih. Senjata yang terpilih akan dipakai petarung mereka. Tak lama, pertandingan pertama dimulai yang mempertemukan Max dengan Speedy T. We're kicking off round one with Maxian versus Para
Pada pertarungan ini, Max merasa kesulitan karena kecepatan yang dimiliki oleh Speedy. Perlahan, Max mencari celah dan kesempatan hingga akhirnya dia bisa menjatuhkan Speedy pada saat melayang. Dia mematahkan kaki Speedy lalu mulai membalikkan keadaan. Di ruang VIP, Pina didatangi oleh Mantis sang penyelenggara. Mantis berkata bahwa hanya orang-orang yang berpengaruh dan cukup kaya yang bisa mensponsori sekaligus bertaruh pada permainan ini. Pina adalah salah satunya, setidaknya untuk saat itu. I guess you're one of them, darling. For now. Pina kembali ke ruangan Max untuk membagi uang kemenangan pertamanya. Kemudian, mereka melihat Wu yang akan bertanding melawan Grey Pass. Wu yang lumayan jago membuat Pina tertarik dan kembali ke ruang VIP bertaruh untuk Wu. Wu bertanding dengan cukup baik dan keahliannya memang di atas rata-rata. Tanpa waktu yang lama, Wu bisa mengalahkan Grey Pass. 8, 9, 10. Greyface goes down. Absolutely brutal. Pertarungan selanjutnya mempertemukan Sojin melawan Magic Money Marcus. Dalam pertarungan ini, Sojin sangat mendominasi sampai akhirnya sponsor Marcus mengeluarkan uang untuk memutar roda besi. Roda itu berhenti pada senjata Kusarigama, dua pisau yang diikat rantai. Who's the bitch now? Bukannya membaik, tapi keadaan Marcus malah makin buruk. Sojin mengambil alih senjata dan menancapkannya di punggung Marcus. Kebrutalan Sojin kembali terlihat, di mana dia menggigit kemaluan Marcus hingga putus. Kemenangan untuk Sojin dan kematian pertama di turnamen kali ini. Shojin wins his round. Selanjutnya, pertarungan antara juara tahun kemarin, Kercha Kong melawan Darius. Kong memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Dengan badan besarnya, dia berhasil membanting Darius hingga terpojok. Pertarungan bertambah seru ketika sponsor Darius memutar roda besi dan berhenti pada sebuah pisau. Tak mau kalah, sponsor Kong juga memutar roda besi. Namun sialnya, roda berhenti pada sebuah pulpen. Mereka mengejek Kong karena mendapatkan pulpen, tapi mereka lupa bahwa Kong ini juara tahun lalu. Sponsor Darius merasa ini tidak adil dan mengancam Mantis untuk mengembalikan uang pendaftarannya. Namun, Mantis penyelenggara turnamennya dan aturan adalah aturannya. Sponsor malah balik mengancam, namun Mantis hilang kesabaran dan... Mantis just killed someone. She shot that guy's sponsor. Pertarungan memasuki babak kedua, aturannya masih sama. Hanya saja kali ini 2 lawan 2. Pertandingan pertama Max dan Wu melawan Headball dan Sharkbite. Sebelum pertarungan dimulai, sponsor lawan memutar roda besi. Mereka mendapatkan Samurai untuk Headball dan Cakar Wolverine untuk Sharkbite. You call yourselves true warriors? Drop your weapons. Pertandingan berjalan cukup alot. Max dan Wu sangat kesulitan dengan senjata lawan yang mereka gunakan. Sampai akhirnya, Pina mengeluarkan uang untuk memutar roda besi. Keberuntungan di pihak mereka, karena Max mendapatkan cincin besi Shaolin, dan Wu mendapatkan sebuah pistol. Harusnya ini adalah kemenangan instan untuk mereka. Namun Wu malah membuang pistol itu, dan lebih memilih bertarung tanpa senjata. Untungnya, Max bisa menang melawan Headball, lalu mengambil samurainya untuk menusuk Sharkbite. An 11th hour save for Max Yen and Wu Yen advance to the next round. Di ruangan, Max dan Wu bertengkar karena mereka menang secara tidak adil. Wu mengingatkan kembali janji mereka pada Sifu, tapi Max hanya berjanji untuk menang bukan adil. Wu semakin marah karena yang diinginkan Sifu adalah menghancurkan sistem, bukan sekedar memenangkan turnamen ini. Mereka harus bekerja sama sampai masuk final. Pada saat final, mereka tidak boleh bertarung dan mulai menjelaskan semua kejahatan turnamen pada semua orang. Pina memiliki rencana yang lebih baik. Dengan Wu mengalah pada Max pada pertandingan final, supaya mereka bisa mendapatkan uang dan juga kesempatan untuk menjelaskan kebusukan turnamen. Namun hal itu ditolak oleh Max. Please just think about it for a second. Go!
Pina mulai marah kepada Max karena menolak tawaran bagus. Mereka bisa menang dengan cara ini dan keluar dengan uang. Max hanya ingin mengalahkan Wu dengan adil, tidak dengan permainan. Semua orang tidak ada yang peduli pada petarung. Mereka tidak menonton kemenangan melainkan kematian. Pina merayu Max dan berusaha meyakinkannya kembali. I care about you. Is that clear enough? All right. Pina harus kembali ke ruang VIP karena Sojin dan Kong akan bertanding melawan Angse dan Soru. Namun handphone Pina berbunyi. Max menemukan Rin menelepon Pina dan melihat pesan Rin yang sangat banyak. Wu yang baru kembali ke ruangan harus dikejutkan dengan keberadaan Mantis yang menunggunya. Mantis mengetahui bahwa mereka membuat kesepakatan di belakangnya. Mantis mengingatkan kembali ini turnamennya dan hanya ada aturannya. Wu tidak peduli dengan semua itu. Jadi, Mantis tidak akan bisa memaksa Wu melakukan apa yang dia mau. Fuck about money. So you can make me do shit. Listen. Bagi Mantis, pertandingan ini tidak melanggar kode etik kota. Gangster, penjahat, penguasa perang, dan orang-orang paling berbahaya di seluruh penjuru dunia bisa berkumpul dengan damai sambil menghabiskan uang hasil jerih payah mereka di tempat itu. Mantis memberikan mereka sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Turnamen ini adalah Konvergasu Ultimate antara kekacauan dan ketertiban. Jadi, Wu harus bertarung. Jika tidak, Mantis akan membunuh Wu dan semua orang di dekatnya. And your precious Sifu's death will have been for nothing. Pina kembali dari ruang VIP dan mendapati Max sedang mabuk di ruangannya. Max mengetahui kebenaran yang mengejutkan ketika mendengar pembicaraan Pina ditelepon oleh Rin, yang dimana Pina bukanlah orang kaya, tapi Rin lah yang berada di belakangnya. Akhirnya, Pina mengakui semuanya. Ia hanya meminjam uang dari Rin, dan semenjak mensponsori Max, Pina lost kontak, sehingga Rin sekarang terus menelpon Pina. Tapi, Max tidak akan mempercayainya lagi, dan untuk kerjasama dengan Wu dibatalkan. I'm gonna kick his ass the old-fashioned way. Blank City. Pertandingan memasuki babak ketiga. Babak ini adalah babak eliminasi cepat. 9 orang tersisa harus bertarung secara bebas sampai menyisakan 2 orang untuk masuk final. Yang lebih serunya, mereka diberikan 1 kali roda berputar. Artinya, semua petarung akan mendapatkan senjata. Seperti Kong dapat kapak besar, Max mendapatkan tongkat kayu, Sojin tongkat bisbol, bahkan ada yang mendapatkan payung dan sebatang rokok. Berbeda dengan Wu yang tidak memiliki senjata. Lucky little man. Pertarungan cukup kacau karena aturan bebas yang diterapkan. Mereka saling menusuk, memukul, dan menghantam orang yang berada di hadapannya. Akhirnya, satu persatu petarung mulai tumbang. Bahkan, Max bisa mengalahkan Kong dengan bantuan senjata nyasar dari orang lain. Wu juga berhasil menguasai pertandingan dan mengalahkan lawan di hadapannya. Begitupun dengan Sojin yang sudah selesai dengan lawannya. Kini mereka hanya sisa bertiga. Wu, Max, dan Sojin harus menentukan siapa satu orang yang akan keluar. Wu meminta bantuan kepada Max untuk mengalahkan Sojin supaya mereka bisa masuk babak final dan melanjutkan rencana mereka. Pada awalnya Max membantu Wu, namun tiba-tiba Max menyerang Wu. Dengan refleks, Wu memukul jatuh Max. Di ruang VIP, Pina ditangkap oleh para penjaga. Mantis sudah mengetahui rencana mereka, dan itu melanggar aturan Mantis. Pina tak akan bisa keluar dari sana sebelum semuanya selesai. Sedangkan Max harus diusir keluar karena sudah kalah. Max tidak mau pergi. Dia ingin masuk untuk menyelamatkan Pina dan Wu. Namun, dia dihalangi oleh 2 penjaga. Pertarungan final pun dimulai. Peraturannya sederhana. Yang mati berarti dia yang kalah. Roda besi juga diputar 1 kali untuk petarung. Wu mendapatkan sebuah samurai, namun dia kembali melemparkannya. Sedangkan Sojin mendapatkan serum yang bisa meningkatkan stamina dan kecepatan.
Pertandingan dimulai. Dengan ganas, Sojin menghantam Wu dan mulai memojokkannya. Namun, Wu berhasil membalikan keadaan dan membuat Sojin harus memuntahkan serumnya. There goes your beast serum. Now fight me on even grounds, motherfucker. Pertandingan secara adil pun terjadi. Pertarungan ini memang sangat hebat karena terlihat beberapa aliran bela diri yang mereka gunakan. Berputar seperti taekwondo, kuda-kuda seperti kungfu, kadang seperti menari, sampai akhirnya Wu tidak menyerah dan bangkit kembali. Kali ini, Wu mengeluarkan jurus Dewa Mabuk. Wu menjadi sangat lincah, berenergi, dan mampu membanting tubuh besar Sojin. I'm not gonna kill you. Wu tidak membunuh Sojin dan lebih memilih menjelaskan bahwa pertarungan seharusnya mengandung rasa hormat dan keadilan, bukan kebrutalan seperti di turnamen ini. Sponsor di ruangan VIP mendesak Mantis untuk membuat keputusan siapa yang menang karena tak ada yang mati. Sponsor sudah bertaruh besar pada pertarungan ini, namun mereka tidak mendapatkan tontonan yang mereka inginkan. This is an outrage! That's right! Silence! We will handle it. Mantis dan penjaga mempersiapkan senjata untuk mengurus masalah ini. Mereka juga membawa Pina sebagai sandera. Stay! Wu Yan! Mantis memberikan pilihan kepada Wu menyelesaikan pertandingan dengan membunuh Sojin atau tidak melanjutkan pertandingan dengan konsekuensi Mantis akan membunuh Wu dan semua orang yang dekat dengannya. Dalam suasana tegang itu, tiba-tiba seorang penjaga melakukan tembakan ke arah Mantis. How you gonna walk away from that one? Max datang dan membantai mereka semua. Max meminta maaf kepada Wu karena telah melanggar kode etik kota dan meminta maaf kepada Pina juga. Pina menyarankan mereka untuk segera pergi dari sana. Namun, Wu dan Max harus mengurus Sojin terlebih dahulu. I should get out of here. Just leave me. It's not what Sifu would have wanted. Pada saat akan pergi, mereka dihadang oleh sponsornya Sojin. Dia menyuruh Sojin membawa uang cash itu untuknya. Mereka berusaha melindungi Sojin, namun Sojin malah mengambil uang itu dan berjalan ke hadapan sponsornya. Sojin tersenyum ke sponsor, lalu memukulnya dengan uang yang dia pegang. Yo! Stop! Let it go! Let it go, man! That's enough, that's enough! Sojin. Let's get out of here. Pada hari berikutnya, Max dan Wu membuka kembali perguruan Huang. Pina dan Sojin juga ada di sana untuk menyaksikan pembukaan tersebut. Sebagai acara awal, Wu dan Max akan menunjukkan keahlian mereka dalam bertarung. Layaknya anak kecil, sebelum bertarung, mereka mengejek satu sama lain. Akhirnya, film ditutup dengan Wu dan Max yang bersiap untuk bertarung. Film Gladiator Underground tahun 2025 ini memang sangat kompleks. Namun, film ini memiliki pesan untuk menjunjung tinggi rasa hormat dan keadilan. Bahkan dalam sebuah pertarungan, mereka yang terjerumus dalam kesesatan hanya tidak tahu jalan untuk kembali. Kita harus membantu mereka meskipun mereka terlihat membenci kita. Terima kasih, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Mengubah waktu sinema di mana cerita bermula, detak jantung makin hilang.